Selamat datang kembali pada YouTube channel saya. Nah, di sini kita akan membahas kali ini tentang bagaimana pendidikan itu sebagai kunci demokrasi yang berkualitas. Nah, demokrasi itu bukan hanya sekedar sistem politik, melainkan juga gaya hidup yang menuntut partisipasi aktif masyarakat. Nah, salah satu jalan utama untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar demokratis adalah melalui pendidikan. Ya, pendidikan itu memegang peran yang sangat vital sebagai sarana pembentukan pola pikir yang kritis, terbuka, dan partisipatif sebagai tiga elemen yang menjadi fondasi dalam sebuah demokrasi yang sehat. Nah, sekolah itu sebagai salah satu institusi pendidikan formal adalah tempat di mana nilai-nilai demokrasi pertama kali dikenal. Nah, di ruang kelas, siswa belajar tentang pentingnya kebebasan berbicara, menghormati perbedaan pendapat, dan mengambil keputusan bersama. Bahkan dalam kegiatan sederhana sekalipun seperti diskusi kelompok atau pemilihan ketua kelas, hal tersebut juga menunjukkan proses demokrasi sedang berlangsung. Mahasiswa sebenarnya sedang mempraktikkan nilai-nilai demokrasi pada setiap kegiatan yang dialami di sekolah seperti beberapa contoh tadi. Nah, membangun demokrasi melalui pendidikan tidak hanya cukup untuk mengajarkan tentang teori, namun pengajaran ini harus melampaui teori, yaitu harus dipraktekkan. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Kristiawan dan Rahman itu di tahun 2018 yang berjudul tentang peningkatan profesionalisme guru melalui inovasi pembelajaran, menunjukkan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam menyelesaikan masalah baik di kelas maupun di dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu tantangan pendidikan demokrasi adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, menurut penelitian Putri di tahun 2017, berpikir kritis itu membantu siswa untuk menganalisis informasi secara mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau berita palsu. Nah, hal ini sangat penting di era digital, di mana arus informasi yang cepat dapat mempengaruhi stabilitas ini sangat tinggi atau sangat penting di era digital, di mana arus informasi yang cepat itu mempengaruhi stabilitas demokrasi uh, jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik, maka itu akan kita akan mudah terprovokasi. Nah, selain berpikir kritis, pendidikan juga harus menanamkan nilai toleransi. Di Indonesia yang multikultural, toleransi adalah kunci keharmonisan. Nah, studi Hanum et al. 2020 itu menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Nah, sekolah itu menjadi tempat yang ideal untuk mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Dan di negara seperti Indonesia yang kaya akan beragam suku, agama, dan budaya, toleransi ini menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan uh, bermasyarakat. Nah, melalui pendidikan, siswa diajak untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan belajar hidup berdampingan tanpa prasangka. Nah, ini adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, yang inklusif. Nah, sayangnya tidak semua sistem pendidikan di Indonesia benar-benar mendukung demokrasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang terlalu otoriter di sekolah itu justru menghambat kebebasan berekspresi siswa. Misalnya, larangan menyampaikan pendapat yang berbeda atau kebijakan yang terlalu ketat dapat mengikis rasa percaya diri siswa untuk berbicara.
Nah, padahal demokrasi ini membutuhkan individu-individu yang berani menyuarakan pikirannya. Selain itu, akses pendidikan yang belum merata juga menjadi tantangan di negara kita. Ketika masih ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi atau geografis, demokrasi menjadi tidak sepenuhnya inklusif. Nah, pendidikan yang berkualitas dan merata adalah syarat utama untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, pendidikan yang berbasis demokrasi juga harus melibatkan semua pihak, seperti guru, orang tua, maupun masyarakat dan pemerintah. Nah, guru harus menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir mandiri, bukan sekedar memberikan ceramah satu arah. Nah, orang tua perlu mendukung proses ini dengan memberikan ruang pada anak mereka untuk berdiskusi juga di rumah. Nah, sementara itu pemerintah harus menjamin kebijakan pendidikan yang mendorong inklusif dan kebebasan akademik. Nah, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat ini sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Nah, pemerintah perlu merancang kebijakan pendidikan yang mendukung kebebasan akademik dan inklusif. Nah, seperti yang sudah diuraikan oleh Hanum et al. Di 2020. Nah, di sisi lain, masyarakat yang mendukung upaya ini dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar eh, sangat dibutuhkan. Jika pendidikan benar-benar dijadikan sebagai sarana pembentukan demokrasi, kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi dewasa secara emosional dan sosial. Nah, generasi ini akan tumbuh menjadi warga negara yang tidak hanya memahami hak mereka, tetapi juga akan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, masa depan demokrasi Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Dan pendidikan adalah alat paling ampuh untuk membentuk menjadi individu yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga nilai-nilai demokrasi yang sejati. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana pendidikan itu mempengaruhi demokrasi di